koneksi dengan teman-teman yang ada di tempat lain. Saya akan menghubungi Universitas Tanjung Pura. Universitas Tanjung Pura bisa menerima siaran ini dengan baik? Tolong dikonfirmasi sekali lagi. Baik, kalau belum terhubung kita tunggu, nanti silahkan bergabung kalau sudah terhubung. Saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, Profesor Dr. Haris Bagio, spesialis penyakit dalam. Adalah guru besar Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran, khususnya di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Beliau dilahirkan di Magelang 24 Desember tahun 48, berarti mendekati hari jadi dalam beberapa hari ini. Profesor Haris Bagio menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, demikian juga dengan pendidikan spesialisasi dan pendidikan konsultannya. Saya tidak akan berpanjang lebar memperkenalkan Profesor Haris Bagio yang sudah sangat kita kenal, guru besar dan guru saya juga, Prof. Saya langsung persilahkan Prof. Hari untuk memulai studium generale pada hari ini. Silahkan. Terima kasih Dr. Bobby. Para hadirin sekalian, baik di Jakarta, di Surabaya, di Tanjung Pura, di Kalimantan ya, di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang osteoartritis. Jadi apa sebenarnya osteoartritis itu? Ya, jadi menurut terminologinya, kalau kita membuka buku atau membuka internet, ada beberapa nama yang tertulis di situ. Antara lain adalah osteoartritis sendiri, osteoarthrosis, degenerative joint disease atau dalam bahasa Indonesianya penyakit sendi degeneratif, dan hypertrophic arthropathy. Nah, nama yang sekarang disepakati di dunia kedokteran, khususnya di bidang rheumatologi, adalah osteoartritis. Ya, walaupun mungkin nanti orang akan bertanya itisnya itu di mana ya. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa menjadi osteoartritis nama tersebut. Berdasarkan klasifikasinya, maka kita membagi dua. Yang pertama adalah yang sifatnya adalah primer. Ini yang terbanyak, yang sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari, yang sifatnya adalah idiopatik, ya, tidak diketahui penyebab pastinya. Kemudian yang sekunder. Nah, sekunder ini merupakan akibat dari riwayat pernah mengalami cedera berat pada masa lalu pada sendi yang terserang. Misalnya kecelakaan atau olahraga sehingga menyebabkan kerusakan struktur di dalam sendi tersebut. Ini akan kemudian hari mempercepat terjadinya osteoartritis. Jadi umumnya orang-orang yang terkena pada kelompok yang ini terkena osteoartritis pada usia yang lebih muda. Kemudian bisa disebabkan juga oleh suatu penyakit artritis inflamasi yang menaun. Jadi pada misalnya penyakit rematik lainnya, misalnya rheumatoid arthritis yang menaun, setelah sekian lama pasiennya sudah tenang penyakitnya, tetapi kemudian muncul lagi penyakit atau keluhan baru, ternyata ini disebabkan oleh karena osteoartritis. Nah, penyakit ini menurut WHO merupakan penyakit yang paling sering ditemukan dan sering sekali menyebabkan disabilitas, ya, kecacatan. Dan WHO memperkirakan, ini berdasarkan data tahun 2000-an, bahwa pada penduduk dunia yang usianya lebih dari 60 tahun, maka 10% itu akan menderita osteoartritis. Dan di Amerika, studi epidemiologi pada mereka yang berusia antara 25 sampai 75 tahun, maka 21% menderita osteoartritis. Bagaimana dengan di Indonesia? Data pada epidemiologi yang ada adalah data dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Di Kota Malang itu pada mereka yang usia dewasa, jadi 20 tahun ke atas, itu ditemukan 10%, dan di Kabupaten Malang adalah 13,5%.
Di klinik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tempat saya bekerja, maka dari seluruh penderita penyakit rematik yang berkunjung ke unit rawat jalan, itu hampir separuhnya adalah menderita osteoartritis. Nah, apa dampak sebetulnya osteoartritis ini? WHO mengatakan bahwa 40% dari orang yang sudah berusia 70 tahun itu akan menderita osteoartritis, terutama pada lutut. Jadi dari semua osteoartritis yang banyak menyerang berbagai sendi, maka sendi lutut merupakan sendi yang akan sering menyebabkan terjadinya penurunan daily activity, itu 25% pada menderita itu. Jadi tidak bisa mengerjakan kegiatan sehari-hari. Dan 80% itu akan mengalami gangguan dalam bergerak, terutama berjalan. Data di Jawa Tengah menemukan bahwa pada usia 20 tahun ke atas itu 15,3% pada pria dan 12,7% pada wanita menderita osteoartritis. Nah, ini adalah prevalensi penyakit rematik di dunia. Yang terbanyak kalau kita lihat, yang teratas adalah keluhan pada pinggang dan keluhan pada leher. Itu terbanyak. Yang kedua adalah osteoporosis. Kemudian yang ketiga adalah bursitis atau tendinitis. Biasanya ini disebabkan oleh suatu cedera, baik karena aktivitas, olahraga, dan sebagainya. Dan yang keempat barulah osteoartritis. Tetapi dibandingkan dengan rheumatoid arthritis ataupun penyakit gout yang sangat populer, ya, penyakit gout yang karena asam urat, osteoartritis itu ternyata lebih sering dijumpai dibandingkan dengan penyakit gout. Jadi apa sebenarnya osteoartritis? Osteoartritis itu sebenarnya adalah penyakit yang terutama menyerang pada cartilage atau dalam bahasa Indonesianya adalah tulang rawan sendi. Jadi kalau kita ingat anatomi dari sendi, yang dimana dalam sendi yang normal itu adalah pertemuan di antara dua tulang yang dibungkus oleh kapsul sendi, maka di ujung dari tulang itu ada tulang rawan sendi. Dan tulang rawan sendi ini menutupi tulang-tulang yang ada dalam sendi itu. Pada sendi yang sehat, adanya tulang rawan sendi ini memungkinkan gerakan di antara dua ruas tulang itu. Jadi karena licin, permukaannya rata dan kenyal, maka pergerakan dari tulang-tulang dalam kehidupan kita normal sehari-hari itu bisa terjadi. Dan tulang rawan sendi ini berperanan juga sebagai peredam kejut atau shock breaker atau shock absorber setiap kali bergerak. Jadi kalau kita bergerak, kita jalan, terjadi tekanan pada tulang-tulang yang bertemu di dalam sendi. Kalau tidak ada tulang rawan sendi, maka tulang dan tulang akan berbenturan dan tentu akan sakit. Nah, karena ada tulang rawan sendi ini atau cartilage, ini diserap sehingga nyerinya atau rasa nyeri tidak akan terjadi. Pada osteoartritis, ya, maka lapisan atas dari tulang rawan sendi ini mula-mula akan rusak, pecah, dan lama-lama akhirnya akan aus, ya, habis aus. Dan ini seperti saya sebutkan tadi, terjadi benturan di antara dua tulang, kemudian benturan di antara tulang tentunya akan menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan pergerakan menjadi terbatas. Ya, bagaimana bisa bergerak kalau berbenturan saja sudah terasa sakit. Dan pada jangka panjang, maka bentuk normal dari sendi akan berubah. Selain itu, pada ujung-ujung dari tulang akan terbentuk yang kita sebut bone spurs atau spur formation, atau kita sebut juga dengan istilah osteofit. Ini merupakan reaksi dari tubuh kita untuk sebetulnya tujuannya untuk mengatasi
berkurangnya atau menipisnya tulang rawan sendi, tapi yang terbentuk justru adalah osteoid ini. Dan masalah lain yang terjadi adalah ada serpihan-serpihan dari tulang maupun tulang rawan yang kadang-kadang akan pecah dan masuk ke dalam rongga sendi. Akibatnya oleh badan, kalau itu serpihannya cukup besar, dianggap sebagai benda asing. Kalau ada benda asing, akibatnya apa? Tentu akan terjadi inflamasi yang kadang-kadang sampai terjadi pembentukan cairan atau efusi dalam sendi tersebut. Karena ini merupakan suatu penyakit yang banyak dijumpai, banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi definisi yang disetujui belakangan ini ialah yang dikeluarkan oleh American Orthopedic Association itu pada tahun 95, yang mengatakan bahwa osteoartritis itu, atau biasanya disingkat dengan OA, adalah suatu penyakit sebagai hasil keadaan atau kejadian mekanik dan biologik. Mekanik itu adalah tentu karena sendi itu selalu mengalami benturan-benturan. Biologik adalah karena terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi yang menyebabkan ketidakstabilan antara proses degradasi dan sintesis dari matriks ekstraartikuler dalam tulang rawan sendi. Dan ini biasanya jadi begini, pada tulang rawan sendi maka hanya ada satu sel dalam tulang sendi, yaitu yang namanya kondrosit. Kondrosit ini yang berperanan dalam membuat atau sintesis maupun degradasi atau menghancurkan matriks ekstraseluler, matriks di luar sel. Dan pada osteoartritis itu terjadi perubahan keseimbangan. Normalnya itu terjadi coupling, jadi perubahan setiap hari, ya, di mana sintesis terjadi, kemudian degradasi, sintesis degradasi. Pada osteoartritis maka normal coupling ini berubah, di mana lebih ke arah degradasi. Jadi perusakan berjalan terus. Extracellular matrix, jadi matriks di luar sel, akan mengalami kerusakan. Dan ini diawali oleh faktor-faktor genetik, faktor-faktor pertumbuhan, metabolik, dan seperti tadi trauma juga. Nah, kemudian lama-kelamaan kerusakan yang terjadi yang diawali pada tulang rawan sendi juga akan menyerang bagian lain daripada sendi diatrodial joint. Jadi sendi diatrodial ada sendi di mana dua tulang bertemu dan bergerak, ya. Jadi di sini akan terjadi perubahan-perubahan morfologi, biokimia, molekuler, dan biomekanik, baik pada sel yaitu kondrosit maupun pada matriks. Dan inilah yang menyebabkan nyeri, gangguan pergerakan, krepitus. Jadi kalau terjadi gesekan antara tulang berbunyi kretek-kretek, efusi, pembentukan cairan, dan inflamasi tanpa ada tanda-tanda inflamasi yang sistemik. Jadi inflamasinya betul-betul terjadi lokal pada sendi yang terserang, tidak menyebabkan gejala sistemik. Nah, ini adalah gambar dari kondrosit, satu-satunya sel di dalam tulang rawan sendi atau cartilage, dan sekitarnya adalah matriks ekstraartikuler. Nah, ini adalah model konseptual dari OA tadi. Jadi pertama-tama tentu adalah faktor perubahan pada biokimia, baik pada sel dan jaringan yang disebabkan oleh karena faktor mekanik, benturan-benturan tadi. Akan terjadi perubahan struktural, menyebabkan nyeri, gangguan limitasi, kualitas hidup akan berkurang, dan akhirnya pasien memerlukan tindakan operatif.
Ya, ini gambar yang menunjukkan ya, yang sebelah kiri ini adalah bentuk normal daripada sendi dan yang sebelah kanan adalah bentuk pada osteoartritis. Ya, kita lihat perbedaannya sangat nyata di mana perubahan itu tidak hanya pada tulang rawan sendi, tetapi pada tulangnya, kemudian pada kapsul sendi, ya, kemudian juga pada celah sendi ini, ya. Jadi kita lihat bahwa tulangnya itu menjadi menebal di sini, terjadi yang kita sebut sklerosis, ya. Kemudian tulang rawan sendinya yang seharusnya permukaannya licin dan rata sehingga pergerakan dari tulang dengan tulang yang lain itu berlangsung smooth, ya, jadi lancar. Di sini sudah mengalami perubahan jadi tidak rata lagi. Kemudian juga kapsul sendinya akan menebal, sinovianya demikian juga, dan terbentuk osteofit di ujung-ujung. Nah, ini mungkin yang sering kita jumpai dalam praktek, di mana sering sekali pasien diserang pada sendi lututnya, ya, dan ini telah membentuk suatu keadaan deformitas yang kita sebut sebagai genovarus, ya. Kakinya O, ya, kaki O. Kalau di ronsen bentuknya demikian, di mana tulang dengan tulang sudah beradu, ya. Kalau sudah begini, jalannya tentunya akan merasa sakit sekali. Ini adalah normal cartilage yang tebal, ya. Di sini kita lihat bahwa sel kondrosit itu nanti di sini lebih jelas, ya. Mulai dari permukaan tulang rawan sendi sampai bagian yang berhubungan dengan tulang yaitu subkondral, itu susunannya ternyata sangat unik, ya. Mula-mula ini seperti tersebar, tapi makin ke dalam bentuknya makin, ya, seperti ini, ya. Jadi membentuk seperti paralel seperti ini. Nah, komposisi dari tulang rawan sendi yang normal sebenarnya adalah air 66%. Kemudian ada matriks di luar sendi yang terjadi yang kita sebut sebagai kolagen, proteoglikan, hyaluron, dan satu sel kondrosit dan kemudian bahan organik yang lainnya. Ya, ini adalah bentuknya. Yang seperti tiang ini adalah kolagen. Ya, kalau kita lihat bentuk, ya. Kemudian yang seperti kipas ini adalah proteoglikan dan dihubungkan oleh suatu tali yang kita sebut sebagai hyaluronat. Ya. Dan di antaranya adalah cairan. Jadi kita bisa analogikan dengan kasur, ya. Kasur itu ini adalah pernya, ya. Kemudian yang berbentuk seperti kipas ini proteoglikan, jadi pernya adalah kolagen. Yang berbentuk seperti kipas ini adalah kapasnya, ya. Kemudian cairan yang di dalamnya ini adalah udara, ya. Dan tali yang menghubungkan adalah juga mengikat antara kolagen dengan kolagen atau per dengan per. Jadi pada kasur, kalau kita tekan kasur tersebut, maka tentunya akan menipis, ya. Kita tekan, kemudian dia akan mengembang, ya. Tapi pengembangannya tentunya terbatas, tidak sangat berlebihan karena ada kolagen, ada tiang-tiangnya, ada per-pernya. Dan kapas inilah nanti yang akan mengembang, mengempis, dan udara itu adalah air yang akan keluar masuk ke rongga sendi sehingga terjadi pertukaran untuk makanan. Jadi fungsi dari cartilage itu atau tulang rawan sendi itu tergantung dari komposisi dari ECM, ya, matriks ekstraseluler, ya. Kita mengenal bahwa kolagen itu yang ada di dalam tulang rawan sendi ada dua, yaitu terutama yang ada tiga, ya, sebenarnya.
tipe 2, 9 dan 11. Tapi yang terutama adalah tipe 2, ya. Dan seperti saya sebutkan tadi, seperti bantalan tadi, kalau tertekan maka air akan keluar, masuk ke dalam rongga sendi, kemudian akan kembali lagi, dan semuanya itu ya tidak sampai overhidrasi, jadi tidak sangat mengembang karena ada par-parnya tadi dan juga ada kapasnya tadi, yaitu kolagen dan proteoglikan. Ya, ini seperti saya sebutkan tadi. Nah, peranan dari kondrosit di sini, jadi kondrosit adalah menjaga keutuhan dari matriks ekstraseluler tadi. Jadi dia menjaga supaya proteoglikan dan kolagen ini tetap ya diganti sintesis, degradasi, sintesis, degradasi, selalu seimbang. Ya. Dan kondrosit ini nanti bagaimana caranya adalah dia mengeluarkan berbagai macam enzim, yaitu proteinase, ya. Dan untuk kolagen kita sebut kolagenase, untuk proteoglikan kita sebut sebagai stromycin, ya. Jadi pada metabolisme cartilage yang normal itu adalah suatu regulasi di antara sintesis dan degradasi dari matriks komponen, dan ini adalah pekerjaan utama dari kondrosit. Karena itu ada yang menganggap bahwa osteoartritis ini adalah penyakit pada kondrosit, ya. Jadi kondrosit yang sakit sehingga tidak bisa maintenance atau menjaga keseimbangan tadi. Ya. Jadi ini adalah sama ya, kira-kira ya, saya akan lewat sedikit supaya nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang klinis ya. Ya, jadi seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, ini kalau kita lihat ini jadi rumit sebetulnya ya, kalau mau nanti siapa di antara Anda ini mau ngambil S3 misalnya ya, nah ini bidang yang masih luas sekali untuk diteliti ya. Barangkali mungkin mudah-mudahan ya, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang para mahasiswa ini ada yang menjadi kandidat S3 ya. Jadi kita harus optimis bisa ya, ini banyak bidang yang masih bisa teliti kalau lihat begini. Ya. Jadi pada kondrosit, kenapa kondrosit ini mengalami perubahan? Jadi dia fungsinya meningkat untuk enzim-enzim yang degradasi, tetapi fungsinya menurun untuk enzim-enzim yang sintesis ya. Jadi di sini letaknya ya. Apa saja itu? Nah, ini adalah sejumlah enzim-enzim tersebut, dan juga sitokin juga berperanan di sini ya, banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah keseimbangan tadi. Jadi di sini ada kenapa enzim tadi menjadi diproduksi lebih banyak, karena ada rangsangan berbagai macam sitokin ya. Jadi ada sitokin yang pro-inflamasi dan sitokin yang anti-inflamasi. Nah, ini keseimbangannya lebih ke arah sitokin yang pro-inflamasi, sehingga katabolisme lebih tinggi dari anabolisme. Jadi ini sama ya, kita lihat kalau ini timbangan, degradasi lebih besar daripada sintesis ya. Ini juga demikian, baik pada interleukin atau sitokin yang pro-inflamasi maupun yang anti-inflamasi. Yang anti-inflamasinya turun, yang pro-inflamasinya meningkat. Keseimbangan ini berubah sehingga protease ini akan diproduksi lebih banyak ke yang katabolik. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada permukaan tulang rawan sendi, ya mula-mula terjadi perubahan fibrilasi ya. Jadi ujung-ujungnya ini seperti terpecah-pecah kecil-kecil, tapi lama-lama menjadi robek besar seperti ini ya. Akhirnya hilang cartilage-nya. Kalau hilang maka tulangnya mengalami sklerosis ya, dan terbentuk osteofit ya. Jadi di sini ujung-ujungnya adalah tulang-tulang rawan. Tulang-tulang kapur orang bilang. Tulang kapur, osteofit.
Ya. Jadi timbul perdebatan apakah osteoartritis ini hanya sekedar proses degenerasi karena usia tua, ataukah ini suatu inflamasi yang namanya menjadi ada kata itis, ya. Banyak bukti menunjukkan bahwa ini mungkin degenerasi, ya. Seperti halnya ban mobil, kalau dipakai terus-menerus, lama-lama ban itu akan haus. Demikian juga dianggap terjadi pada cartilage demikian. Tapi ada yang mengatakan bahwa bukan hanya suatu proses wear and tear, jadi digunakan kemudian menjadi habis, haus, tapi juga karena akibat suatu inflamasi, suatu itis lokal. Ya. Kemudian di Amerika, waktu pertemuan di American College of Rheumatology, itu dibuat semacam debat, ya, debat, angket debat gitu ya. Seperti di sini bikin angket pansus senturi gitu. Nah, di sana rupanya juga senang debat ya dalam pertemuan ilmiah. Kemudian setelah debat, para hadirin itu dilakukan polling. Ternyata sama antara yang pro bahwa ini mengatakan suatu proses inflamasi dengan yang mengatakan bahwa ini hanya suatu proses nyeri atau degenerasi, ya. Tetapi semua setuju, sepakat bahwa agaknya dua-duanya ini terjadi, ya. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwa memang osteoartritis ini adalah dua proses. Pertama proses degenerasi dan dua proses inflamasi. Nah, risk faktor apa saja? Tentunya kita mengenal setiap penyakit itu seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, tentu ada faktor-faktor risikonya. Faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis? Ada beberapa risk faktor, ya. Ada risk faktor untuk munculnya penyakit ini. Kemudian risk faktor untuk progresivitas penyakit ini. Dan risk faktor untuk sendi-sendi tertentu, ya. Tidak semua sendi risk faktornya sama. Kemudian ada lagi risk faktor yang khusus untuk sendi lutut, ya. Jadi risk faktor untuk munculnya penyakit ini ternyata berbeda dengan risk faktor untuk progresif. Jadi dia muncul, kemudian harus ada risk faktor lain supaya penyakitnya menjadi progresif, ya. Nah, kita lihat sekarang, ya. Jadi risk faktor untuk munculnya penyakit ini, menurut teori itu ada dua hal, ya. Pertama, mungkin beban yang terlalu besar pada normal tisu, ya, pada jaringan normal ini, ya. Atau beban normal tetapi jaringannya memang cartilage-nya ini memang sudah abnormal, ya, terjadi proses OA. Ya. Ya, di sebelah kanan ini jemkan juga dalam hal perbaikan, ya. Jadi kemampuan dari jaringan untuk beradaptasi atau respon jaringan terhadap perbaikan ini sangat penting untuk proses perbaikan, ya. Apakah stabil, tetap seperti itu atau perbaikan. Nah, jadi kita mengenal dengan demikian faktor risiko yang umum, yaitu usia, gender, genetik, dan faktor sistemik, dan faktor biomekanik lokal, ya, pada sendi yang serang. Inilah yang menentukan lokasi dan derajat dari osteoartritis. Jadi mereka yang olahragawan misalnya, ya, yang sepak bola misalnya, ya, maka di mana sebenarnya letak dari biomekanik faktor itu? Jadi lokalnya tentunya pada lutut, dan itulah, ya, lututnya yang paling sering, dan itu terbukti bahwa pada pemain sepak bola kejadian dari osteoartritis lebih banyak dibandingkan dengan populasi normal. Jadi ini sama, ya, ada faktor general, ada faktor lokal, ya. Faktor generalnya seperti tadi, ya, kemudian faktor mekanik lokalnya, misalnya trauma, pekerjaan. Jadi sebagai contoh kuli, ya, yang banyak memanggul, ya, kuli pelabuhan misalnya, menganggul beban berat, gitu ya. Nah, dia tiap hari
harus mengangkat beban berat naik turun tangga, maka kerusakan pada sendi lutut dan mungkin juga pada sendi leher itu akan lebih besar, atau sendi pinggang lebih sering mengeluh nyeri pinggang, nyeri leher, dan nyeri lutut. Ya. Nah, dari faktor-faktor risiko itu ada faktor risiko yang kita bisa bedakan, yang bisa kita modifikasi, bisa kita perbaiki, tapi ada juga tentu faktor risiko yang tidak dapat kita perbaiki. Dari faktor risiko yang tidak dapat diperbaiki, ya seperti tadi, kita tidak mungkin merubah umur, tidak mungkin merubah race, suku bangsa, gender juga, ya. Tetapi yang ini bisa, ya. Misalnya adalah obesitas, ya. Orang yang obes lebih cenderung untuk terserang pada sendi lututnya maupun panggul dibandingkan yang tidak. Demikian juga hormonal, merokok, ya. Kemudian kelemahan dari otot-otot quadriceps ini juga mempunyai peranan yang memunculkan osteoartritis yang dapat diperbaiki. Sekarang bagaimana gambaran kliniknya? Ya. Kita membagi 3 hal ya untuk ini. Pertama adalah gambaran secara umum, kemudian ada gambaran pada sendi-sendi tertentu dan bagaimana diagnosis dari penyakit ini. Ini adalah berita dengan osteoartritis pada sendi jari-jari tangan. Ya. Kita lihat pada sendi distal interfalang, proximal interfalang ini membesar, ya, sakit, ya, tetapi ini keras, ya. Berbeda dengan contohnya rheumatoid arthritis, biasanya yang membengkak adalah jaringan lunak. Ini jaringan tulangnya. Kalau di ronsen atau bisa dengan X-ray, maka ini kelihatan ada tonjolan-tonjolan osteofit. Ya. Nah, kita melihat dari gambar ini yang menyatakan bahwa antara gambaran radiografi dengan klinis atau simptom ternyata ada perbedaan. Kita melihat bahwa pada osteoartritis di tangan, ya, hand, ya, radiografinya jelas, ya, banyak ditemukan, tetapi pasiennya umumnya tidak mengeluh, ya, hanya sebagian, sepertiganya atau seperempatnya mengeluh. Demikian juga pada lutut, ya. Lutut di ronsen ternyata secara radiologi memang jelas sudah ada terbentuk osteofit tadi, tetapi hanya separuh yang mengeluh. Tetapi pada panggul, ya, ini ternyata hampir sama, ya. Jadi orang yang terkena panggul itu hampir sama dalam keluhan. Kalau lihat prevalensinya, maka kita lihat memang lutut lebih banyak dari panggul. Demikian juga pada tangan sebenarnya banyak, tetapi ya keluhannya biasanya tidak sebanyak yang di lutut, karena di lutut sering digunakan untuk berjalan sehingga keluhan itu muncul. Ya. Gejala yang utama ialah nyeri yang muncul setelah digunakan. Ya. Demikian juga ada beberapa yang mengeluh nyeri pada waktu malam atau pada waktu istirahat. Tetapi yang paling mencolok adalah kalau telah digunakan. Jadi di lutut misalnya, sehabis berjalan maka keluhan itu muncul. Yang keluhan kedua adalah kaku, ya, setelah inaktivitas, ya, setelah tidak digunakan. Sebagai contoh, misalnya ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas itu ikut pengajian, dia kan bersila lama, ya. Ditekuk lututnya untuk jangka waktu yang lama. Nah, waktu baru bangun itu rasanya kaku, ya, tidak bisa langsung diluruskan, ya. Kemudian bangun pagi juga ada kaku pada sendi-sendi, terutama sendi yang serang. Tetapi berbeda dengan rheumatoid arthritis, kakunya itu pendek sekali, kurang dari 30 menit. Kemudian kalau penyakitnya lebih lanjut, maka susah untuk digerakkan. Ya. Jadi tidak bisa mengerjakan beberapa hal yang tergantung dari sendi yang terkena. Ya.
Kemudian kalau dia terkena sendi panggul atau sendi lutut, maka merasa tidak aman atau karena adanya instabilitas ya. Jadi jalannya nggak stabil ya. Kalau kita perhatikan jalannya susah ya. Perhatikan aja orang-orang tua yang berjalan kaki di jalanan ya. Banyak dari mereka selalu bawa tongkat atau digandeng oleh keluarganya ya, karena merasa tidak stabil. Dan tentunya akan terjadi limitasi dari fungsi sehari-hari dan akhirnya menjadi handicap ya. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas yang oleh orang normal bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Kemudian dari pemeriksaan kita akan melihat bahwa ada nyeri pada pinggir dari sendi ya. Kita tekan sendi tersebut akan merasa nyeri ya. Kemudian ada pembengkakan yang keras biasanya. Kemudian ada krepitus. Krepitus jadi berbunyi kretek 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 kretek. Ya, tadi pada waktu sholat ya, mungkin kalau sekitar kita, kebetulan kalau di sini sholat semuanya anak muda ya di Masjid Uli. Tapi kalau saya sholat di rumah, teman-teman sholat saya itu kebanyakan yang udah sepuh-sepuh, yang udah tua. Begitu bangun bunyi rame-rame kretek 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 gitu. Ya, nanti sekali-sekali coba kalau sholat di masjid dekat rumah. Ya. Kemudian kita juga menemukan adanya inflamasi, ya, inflamasi, efusi yang dingin ya. Berbeda dengan rheumatoid arthritis, efusinya itu hangat, ya. Karena itu betul-betul murni inflamasi. Ini inflamasinya ringan, ya. Kemudian terbatas gerakannya kalau digerakkan, dan sendi itu seperti diikat, ya, seperti diikat. Dan kalau disuruh berjalan, ya, biasanya ada instabilitas, ya, berjalannya tidak stabil, mau jatuh gitu ya. Nah, nyeri pada OA itu merupakan keluhan yang utama, ya. Jadi kalau ada pasien, nanti kalau Anda sudah jadi dokter semua, mengeluh nyeri pada sendi, ya, itu merupakan salah satu gejala ya. Jadi nyeri ini untuk pasiennya merupakan hal yang problem, tapi mungkin bagi dokter anugerah ya. Kalau nggak ada nyeri, nggak mungkin dia datang ke kita ya. Dan untuk perusahaan obat menguntungkan karena bisa jualan obatnya barangkali ya. Jadi nyeri merupakan hal yang paling sering dikeluhkan, nyeri pada sendi, dan ini ada beberapa hubungannya ya. Nyeri itu pada OA ya. Makin berat gambaran radiologinya, nyerinya makin hebat. Wanita lebih sering mengeluh daripada pria ya. Mungkin supaya diperhatikan suaminya ya. Suaminya udah nggak perhatikan lagi, Pak nih sakit gitu ya, suruh perhatikan. Umur ya, lebih cenderung lebih sedikit pada yang muda ya, atau yang sangat tua, karena mungkin yang sangat tua sudah nggak bisa mengeluh lagi karena udah sakit semua. Kemudian letak sendi seperti tadi ya, pada tangan itu kurang dirasakan dibandingkan kalau di lutut. Tangan ya kita masih bisa nahan, tapi kalau lutut harus bisa jalan tentu. Dan faktor-faktor psikososial ya. Dan ini adalah mungkin penyebab-penyebab yang mungkin menyebabkan nyeri ya, banyak macam-macam, mulai dari kelainan pada tulangnya, pada sinovianya ya, kemudian problem sekitar sendi, kemudian perubahan pada otot-ototnya ya, dan yang lainnya. Nah, ini perubahan-perubahan yang sering kita temukan, ini seperti tadi disebutkan, kaki O ya. Jadi pada lutut itu bisa O atau X ya. Kalau O kita sebut genu varus, kalau X kita sebut genu valgus ya. Dalam praktek sehari-hari kita sering menjumpai orang kalau gemuk biasanya gambarannya adalah O ya, genu varus. Sedangkan kalau dia kurus kecenderungannya adalah X, genu valgus. Dan ini adalah sendi yang tidak stabil ya. Jadi kalau kita lihat, kita dorong ya, dia bisa main ke kiri ke kanan ya.
Beda dengan kita kan, kalau masih normal itu ditekan ya stabil ya. Ini sudah goyang-goyang. Demikian juga di lutut bisa demikian. Kemudian akibat daripada osteoartritis itu bisa terjadi kehilangan fungsi maupun handicap. Ya. Nah ini kita lihat ya, mungkin terlalu kecil tapi mungkin bisa dilihat ya. Penyakitnya adalah OA pada panggul. Ya. Impairment jadi gangguan fungsi, ya, maka panggul itu pergerakannya terbatas. Disabilitas, ketidakmampuannya ini, ya, adalah contohnya dia tidak bisa menggunakan sepatu sendiri atau menggunakan celana sendiri, ya, terganggu. Nah, handicapnya maka dia akan menjadi terisolasi karena dia tidak bisa jalan lagi, ya. Jadi ini dari tingkat-tingkatannya, ya. Nah, ini tiap pasien kita bisa nilai apakah dia sudah handicap apa belum, ya. Sampai dia terisolasi sehingga menjadi depresi karena tidak bisa keluar dari rumahnya karena sakit. Ataukah dia masih disabilitas saja, ya, tidak bisa naik turun tangga tetapi masih bisa bersosialisasi. Nah, ini adalah berbagai faktor yang mempengaruhi perjalanan alami dari osteoartritis, ya. Jadi mulai dari umur waktu munculnya, ya. Makin muda muncul umurnya, tentunya penderitaannya makin lama, ya kan? Kalau dia umurnya sampai, katakanlah rata-rata umurnya 70-an, muncul umur 50 tahun, 20 tahun dia menderita, ya. Tapi kalau munculnya 60 tahunan ya mungkin lebih pendek, ya. Kemudian obesitas, ya, itu juga sangat berperan. Makin gemuk, makin besar kemungkinan terjadi OA dan makin berat OA-nya, ya. Penggunaan sendi yang berlebihan demikian juga, ya. Kemudian kekuatan ototnya, ya. Kemudian beberapa kondisi lain yang tentunya akan mempengaruhi perjalanan penyakit ini, apakah makin berat ataukah dia stabil, ya. Jadi tidak bertambah sakit atau hanya sebatas itu saja, ya. Seperti kita ketahui bahwa osteoartritis itu belum ada obat untuk menyembuhkan. Jadi sampai sekarang lebih banyak simptomatik untuk menghilangkan nyerinya. Kemudian ada yang saya akan bicarakan adalah OA pada tempat-tempat tertentu, ya. Nah, ini adalah lokasi dari osteoartritis. Terutama adalah menyerang weight bearing joint, jadi sendi penopang atau pendukung berat badan, ya, pada lutut, panggul, demikian juga pada tulang belakang, tetapi juga bisa ditemukan pada tangan dan juga pada pergelangan tangan, dan osteoartritis pada tempat-tempat lainnya yang relatif lebih jarang. Lutut merupakan tempat terserangnya osteoartritis yang paling banyak, ya. Dan ada dua kategori, ya. Pertama, yang menyerang usia lebih muda atau pada pria, ya, pria usia muda atau yang lebih tua, ya. Sebelumnya itu disebabkan oleh karena terjadinya trauma, ya, cedera, ya, di mana terjadi kerusakan pada meniskus, ya. Kalau Anda pernah dengar, mungkin ya baca beberapa pemain sepak bola di dunia itu berhenti main bola karena meniskusnya robek, ya. Nah, akibat selanjutnya nanti dia cepat sekali mengalami osteoartritis. Munculnya lebih mudah. Kemudian yang munculnya lebih tua, terutama pada wanita, ya. Ini sering disertai dengan osteoartritis juga pada lutut, ya. Nah, lutut sebetulnya mempunyai tiga sendi, yaitu tibiofemoral medial, tibiofemoral lateral, dan patellofemoral, ya. Ternyata yang terbanyak serang adalah sendi tibiofemoral, ya, antara tibia dengan femur yang medial. Ini 75%. Dilanjutkan dengan patellofemoral dan yang tibiofemoral lateral.
Nah, apa gejala pada OA pada lutut? Ya, gejalanya adalah nyeri pada waktu berjalan, kaku, dan tidak bisa naik turun tangga. Jadi kalau ada orang datang sakit di lututnya, tanya bisa nggak naik turun tangga? Ya, kalau dia sudah tidak bisa naik turun tangga, ya kemungkinan ini suatu kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian gejala-gejalanya ada tanda-tanda yang bisa kita temukan adalah otot-otot sekitar lutut itu mengecil. Ya, perhatikan otot mengecil. Kemudian tulangnya, ya, sekitar sendi itu membesar, nyeri, digerakkan sakit. Kemudian seperti tadi crepitus berbunyi. Kemudian ada deformitas. Kaki O adalah varus, kaki X valgus, ada efusi dan jalannya tidak stabil. Jadi kalau jalan mungkin seperti bebek ya, goyang gitu. Ya. Nah, ini khas sekali ya. Ini kakinya jadi 3 ya. Jalan ya, tapi bukan sambungan yang sana ini, tapi memang betul-betul tongkat ini. Ya. Ya. Ya, dalam perjalanannya itu bisa slowly ya, bertahun-tahun itu pelan, tidak banyak perubahan ya. Kemudian ada yang kadang-kadang meletup ya, inflamasi jadi efusi ya, dan makin lama makin tidak stabil. OA pada panggul kita bisa bagi dalam 3 kelompok ya. Lihat di sini yang terkena ini hilang kan ininya cartilage-nya yang warnanya agak kekuningan ini, kuning coklat adalah cartilage. Cartilage-nya masih ada ya. Ini adalah superolateral terkena. Ini adalah yang medial pool, jadi ini yang terkena tapi ini masih ada. Ini yang konsentrik, jadi ujung-ujung sini masih ada sedikit, tapi tengah ini sudah habis tulang rawan sendinya. Ya. Ya. OA pada panggul itu usianya lebih range-nya ya, itu lebih luas ya. Dan lebih banyak pada pria katanya begitu ya. Ada faktor-faktor predisposisi ya. Dan obesitas bukan merupakan faktor risiko untuk OA panggul. Nah, gejalanya adalah ya, nyeri pada pantat, batok, pangkal paha, dan paha. Ya. Kemudian kaku, gerakannya berkurang, tidak bisa memakai sepatu. Ya. Jadi susah pakai sepatu, karena mau nekuk nggak bisa. Kaos kaki dan stocking. Dan juga ada crepitus. Kemudian yang paling mencolok adalah kakinya menjadi pendek, disertai dengan otot-otot yang mengecil. Jadi jalannya itu antalgik, sakit sekali, ya, kaku dan kelihatan sulit sekali berjalan. Ya, perjalanannya sangat bervariasi, ya, seperti lutut tadi juga bervariasi. Dan ada yang progresif ya, dalam 36 bulan itu sudah totally dia tidak bisa berjalan lagi ya. Tetapi ada yang bertahun-tahun statis gitu ya. Terutama bentuk yang konsentrik, di mana prognosisnya lebih baik daripada bentuk yang lainnya. Mungkin karena kerusakannya tuh rata ya. Pada beberapa kasus terjadi penyembuhan yang spontan ya, tetapi tidak banyak ya, hanya sekitar 5%. OA pada jari-jari tangan ya, ini lebih banyak faktor genetik ya, faktor genetiknya lebih banyak pada wanita daripada pria, dan biasanya terjadi setelah menopause. Benjolan-benjolan ini disebut Hiberden node kalau pada sendi distal intervalang, dan pusat node apabila terjadi pada sendi proksimal intervalang. Jadi kita lihat di sini, kalau ibunya seperti ini, maka kemungkinan
anaknya juga ya akan terserang seperti ini karena faktor genetiknya cukup besar dalam hal ini. Jadi perhatikan aja ibu-ibu sempit ya, tapi juga ada faktor genetiknya, ini akan berbentuk begini. Akhirnya setelah tua dia tidak bisa pakai sepatu sendiri ya. Jadi pada waktu muda memang cantik, sepatunya bagus gitu, sempit ya, tapi setelah tua justru nggak bisa pakai sepatu sama sekali. Diagnosis, bagaimana kita mendiagnosis osteoartritis? Nah, ini ada suatu skema ya untuk membuat diagnosa OA secara mudah ya. Jadi kita tanyakan pada pasien kalau ada nyeri pada sendi ya, pada usia yang sudah mulai tua ya. Kita lihat di sini bahwa kalau nyerinya itu berhubungan dengan aktivitas dan ada kekakuan setelah inaktivitas ya. Kemudian tahap selanjutnya ada pembengkakan tulang, crepitus. Kemudian sendinya itu pergerakannya terbatas. Kemudian ditemukan gambaran radiologi OA. Gambaran laboratoriumnya normal, maka kemungkinan besar ini adalah osteoartritis. Tetapi kalau ada pasien dengan nyeri sendi, kemudian ada kaku pagi hari yang ringan, ada efusi, ada cairan, tendenis, gambaran ya, radiologinya mungkin OA-nya ringan sekali ya. Kemudian titer remah faktornya positif tapi rendah dan ditemukan juga autoantibody yang lainnya ya. Maka kemungkinan OA-nya lebih kecil ya. Walaupun masih mungkin OA, tapi pikirkan juga penyakit rematik radang lainnya. Tetapi kalau nyerinya terus-terusan ya, tidak waktu dipakai setelah penggunaan, kemudian kaku pagi hari itu panjang sampai berjam-jam, kemudian efusinya besar, sendinya panas, radiografinya malah kadang-kadang masih normal, laju undap darah dan CRP-nya tinggi, kemudian banyak ditemukan autoantibody, pasti bukan OA. Ini adalah gambaran suatu rematik inflamasi, misalnya pada rheumatoid arthritis. Jadi 3 komponen ini ya pada nyeri sendi dibedakan sebelum kita sampai pada diagnosa OA. Ya, ini adalah beberapa teknik untuk mengukur OA, yaitu baik itu untuk prosesnya ya dengan pemeriksaan biochemical, assessment dari cairan sendi ya, kemudian pemeriksaan MRI, kemudian hasilnya ya akibatnya bisa dengan plain radiografi biasa, radiografi yang biasa saja ya, kemudian pengukuran yang lain. Nah, laboratorium umumnya normal ya. Cairan sendi gambarannya ada non inflamasi di mana kurang dari 2000 leukosit ya, sel darah putih per milimeter kubik ya. Umumnya kalau dia inflamasi sekitar lebih dari 10.000 ya. Ini kurang dari 2000. Semua tes lainnya normal ya. Kalau Anda periksa faktor rheumatoid, periksa laju undap darah, periksa C reaktif protein, semuanya normal ya. Jadi ini hal khas untuk osteoartritis. Kita diagnosa lebih banyak dengan pemeriksaan radiologi dan klinis. Nah, ini ya pemeriksaan radiologi yang biasa saja bisa mendiagnosa osteoartritis. Di sini kita lihat terbentuknya osteofit dan penyempitan celah sendi. Sedangkan pada scintigraph kita lihat bahwa gambarannya ya tidak banyak ditemukan inflamasi yang nyata. Ultrasound kita lihat banyak ditemukan osteofit juga, dan MRI magnetic resonance imaging juga kita lihat dengan nyata gambaran adanya osteofit. Ya. Kriteria yang biasa kita gunakan dalam kriteria radiologi mendiagnosis osteoartritis adalah dari Kelvin dan Lawrence. Grade-nya dari 0 sampai 4. 0 normal, 4 itu sudah terjadi seperti ini, menyatu.
ya. Yang dilihat adalah sklerosisnya, ini sklerosis. Osteofitnya, ujung-ujung ini dilihat. Kemudian penyempitan celah sendi dan deformitas. Jadi kalau sudah grade 4 semuanya ada, ya. Kalau grade-nya 0 belum ada. Grade-nya 1 baru mulai ada sklerosis saja. Grade 2 sudah mulai ada osteofit, ya. Grade 3 sudah mulai joint space narrowing. Grade 4 disertai dengan deformitas. Semuanya ada. Nah, ini sangat relevan dengan keadaan klinis, ya. Grade 0 biasanya belum ada keluhan, tapi kalau sudah sampai grade 4 umumnya pasiennya sudah tidak bisa menggerakkan sendi tersebut, misalnya di lutut atau di panggul, pasien tersebut sudah tidak bisa berjalan lagi. Kemudian ada lagi kriteria diagnosis yang banyak digunakan, ya, dalam praktek sehari-hari untuk mendiagnosis OA lutut, ya. Jadi kita lihat ini adalah kriteria dari American College of Rheumatology (ACR), ya, untuk lutut, ya. Misalnya di sini disebutkan nyeri lutut lebih dari sebulan terus menerus, terutama kalau digunakan, ditambah ada osteofit dari pemeriksaan radiologi dan 3 kriteria lain, ya. Umur lebih dari 15 tahun, kita menemukan adanya crepitus dan kaku sendi kurang dari 15 menit. Jadi 2 plus 1 dari 3 ini sudah dapat digunakan untuk mendiagnosis osteoartritis. Jadi lebih mudah, lebih simpel. Nah, kita sampai pada treatmentnya. Nah, apa goal dari pengobatan rheumatoid arthritis? Seperti saya katakan tadi, hingga sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan osteoartritis. Bahkan menghentikan saja belum ada. Jadi penyakit itu akan berjalan terus. Dia progresif, tetapi dia progresifnya sangat lambat, ya. Jadi memerlukan waktu belasan tahun dari awal penyakit sampai terjadi kecacatan. Dari grade 0 sampai grade 4 tadi dibutuhkan waktu belasan tahun. Nah, selama itu pasiennya akan menderita, ya. Jadi bagaimana kita mengobatinya? Ya, terutama kita karena keluhannya terutama adalah nyeri seperti saya katakan tadi. Ya, pengobatan nyeri yang adekuat, ya, dan menjaga akar sendi tersebut, ya, tetap bisa digunakan, ya. Kalau lutut, ya, tetap bisa digunakan. Kemudian mencegah, ya, jangan terjadi impairment, ya, fungsional. Jadi supaya dia kehidupan sehari-harinya tetap bisa berlangsung. Nah, ini ada algoritma yang dikeluarkan oleh American College of Rheumatology di Amerika tentunya untuk lutut, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Mulailah dengan modalitas yang non farmakologi, ya. Jangan langsung menggunakan obat, tetapi menggunakan berbagai macam modalitas lainnya yang bukan obat, ya. Ya. Kalau pada pemeriksaan, ya, kita temukan adanya cairan, ya, maka keluarlah cairan tersebut diaspirasi, kemudian disuntikan obat steroid ke dalam sendi tersebut. Kemudian kita berikan obat. Kalau akan mulai menggunakan obat, sebaiknya kita menggunakan acetaminophen atau paracetamol, ya. Banyak, ya, dijual paracetamol itu sebagai obat penghilang sakit kepala, ya, iklannya, ya. Ya, banyak kalau di televisi kita lihat kan macam-macam ada Panadol, Paramex dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah obat yang cukup kuat untuk menghilangkan nyeri pada osteoartritis. Bila tidak berhasil, kita bisa menggunakan ibuprofen. Kalau tidak, kita menggunakan NSAID, ya. Kemudian kalau gagal, kita baru menggunakan tindakan-tindakan pembedahan seperti lavase sendi, ya. Arthroscopic debridement, jadi debridement arthroscopic itu dibersihkan, sendinya dikerok, ya, osteofit-fitnya dibuang, dan bila gagal maka kita akan melakukan penggantian sendi atau knee replacement, ya. Perlu disadari bahwa pada sejumlah kasus itu setelah sekian lama mengeluh, tiba-tiba pasiennya merasa enakan, ya. Jadi ada penyembuhan spontan, ya, yang kita tidak duga kadang-kadang,
ya. Jadi karena itu kadang-kadang kita bingung ya, ini kita berhasil mengobati atau memang pasiennya sembuh sendiri ya, karena ada beberapa kasus yang sembuh spontan. Dan efek dari placebo juga cukup besar ya, antara 35 sampai 40, 30 sampai 40%. Jadi artinya kita hanya kasih obat penghilang sakit yang biasa saja, pasiennya merasa nyaman, merasa enak ya. Mungkin karena ada juga efek placebo ya. Apakah tindakan non farmakologik yang bisa kita lakukan ya? Ya, ini step-stepnya ya, mulai dengan non farmakologik ya, kemudian setelah itu farmakoterapi dan kemudian pembedahan sama seperti tadi. Nah, ini adalah fisioterapi atau rehabilitasi, terutama adalah penguatan otot-otot sekitar sendi itu, menjaga luas gerak sendi, range of motion, ya, mempertahankan sendi tersebut, ya, dan menjaga aktivitas sehari-hari, activity of daily life daripada pasien tersebut, ya. Antara lain adalah merubah lifestyle, ya, menurunkan berat badan, ya. Tapi kenyataannya dalam praktek susah sekali. Pasiennya sudah disuruh menurunkan berat badan, tapi tetap saja, ya. Karena kenyataannya dalam penelitian menurunkan beban 5 kilo saja sudah sangat membantu mencegah progresivitas dari osteoartritis maupun mengurangi rasa nyeri sendinya. Perbaiki nutrisinya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian memperbaiki kebiasaan sosialnya, ya. Jadi ini kebiasaan sehari-hari. Kemudian memperbaiki lingkungan hidup dan tempat kerjanya. Sebagai contoh, misalnya kita anjurkan pasien tidak boleh naik turun tangga, ya, kalau sudah terserang, kalau sendi lutut, ya. Nah, ada beberapa exercise yang dianjurkan, terutama adalah memperkuat otot-otot, ya. Dan exercise itu sebaiknya yang low impact, ya. Di antaranya adalah misalnya kita bisa menganjurkan pasien untuk berenang atau naik sepeda, ya, atau melakukan latihan-latihan penguatan otot yang terutama tidak memberi beban pada sendi yang terkena, ya. Dan ternyata exercise ini cukup memberikan hasil yang cukup, ya. Jadi dia akan perbaiki ototnya, kemudian perbaiki endurance-nya, fleksibilitasnya, ya. Kemudian juga dari segi kardiovaskulernya, ya, dan sebagainya, ya. Dan ini adalah makin kita lihat, ya. Ini kalau kita temukan adanya inflamasi, kalau dia rendah, kurang, kalau dia sangat jelas inflamasinya. Kalau inflamasinya sangat jelas, maka latihannya adalah stretching, jadi di peregangan, penguatan, dan menjaga luas gerak sendinya. Nanti kalau inflamasinya makin berkurang, bisa dilakukan yang isometrik, isotonik, ya. Jadi di sini isometrik digerakkan sendinya tanpa beban, isotonik sini lebih kuat, ya. Aerobik, kemudian kalau tidak kita bisa rekreasional, ya. Olahraga yang cocok untuk pasien tersebut. Kemudian farmakologik, jadi obat-obatan, ya. Ini rekomendasi dari 2 organisasi dunia. Yang pertama adalah EULAR, adalah organisasi perhimpunan dokter-dokter reumatik Eropa, dan ini dari Amerika, ya. Semuanya memberikan obat-obatan penghilang rasa sakit, ya. Baik itu suatu obat paracetamol, acetaminophen, maupun obat-obat non-steroid antiinflamasi sampai pada obat-obatan tramadol secara oral. Bisa diberikan juga obat-obatan topikal, jadi obat oles, obat gosok, ya. Kemudian intraartikuler ke dalam sendinya, dan ada lagi obat-obatan yang digolongkan obat-obatan yang dapat memperlambat, ya, perjalanan penyakit dari osteoartritis walaupun belum terbukti betul, ya.
Ini sedikit tentang obat-obatan paracetamol dan NSAID, ya. Ternyata efikasinya cukup bagus, tetapi dosis yang diberikan itu kadang-kadang kita terlalu sedikit memberikan dosisnya, ya. Dosis yang dianjurkan adalah antara 3 sampai 4 gram satu hari, ya. Kita tahu satu tablet adalah 500 mg, kita bisa berikan 6 sampai 8 tablet sehari, ya. Nih, ya, dosisnya adalah sampai 4 gram, ya. Kita perhatikan beberapa efek sampingnya, terutama pada fungsi pada hati, ya. Kemudian pada perpanjangan daripada masa perdarahan, prothrombin time, ya. Dan bukan masa perdarahan, prothrombin time di sini. Dan juga pada ginjal ternyata ini paling aman, ya, dibandingkan dengan obat-obat penghilang sakit analgetik lainnya. Maka paracetamol adalah paling aman untuk diberikan pada mereka yang mempunyai sakit ginjal, ya. Kemudian obat-obatan antiinflamasi non-steroid ini sering juga digunakan, mempunyai berbagai keuntungan, ya. Tetapi ketidakuntungannya, kerugiannya adalah terutama dia bisa menyebabkan toksisitas pada gastrointestinal maupun pada ginjal, ya. Dan obat-obatan NSAID ini tidak berpengaruh pada perjalanan penyakitnya. Jadi dia tidak mempengaruhi perjalanan penyakitnya. Penyakitnya jalan terus, dia hanya sebagai simptomatik saja menghilangkan sakitnya, ya. Dan pada GI kita tahu bisa terjadi perdarahan, ya, ulkus, luka, perdarahan sampai perforasi, lubang, kemudian juga terjadi obstruksi, ya, sumbatan pada usus. Selain itu kita tahu bahwa ada NSAID yang kita sebut sebagai COX-1 inhibitor dan COX-2 inhibitor, di mana dikatakan COX-2 inhibitor ini lebih aman dibandingkan dengan COX-1 karena efek samping ke lambungnya yang relatif lebih kecil, ya. Kemudian ada obat-obatan yang mengandung chondroitin dan glukosamin, ya. Ini dianggap dapat memperbaiki, ya, proteoglikan, ya. Proteoglikan yang tadi, yang seperti kipas tadi, katanya bisa diperbaiki dengan menggunakan chondroitin dan glukosamin. Tetapi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, ya. Glukosamin itu mempengaruhi di sini kerjanya antara lain menghambat kerja dari enzim-enzim kolagenase, ya. Kemudian ada lagi obat diaserin. Ini adalah obat anti-interleukin 1 pada sitokain. Interleukin 1 kita tahu adalah sitokain proinflamasi, tapi dia bekerjanya hanya lokal, tidak sistemik, hanya pada sendi yang terserang, ya. Nah, di sini dia kerjanya menghambat interleukin 1 sehingga terjadi proses selanjutnya kerusakan baik itu pada enzim kolagenase maupun pada stromylisin. Stromylisin itu kita tahu merusak proteoglikan, kolagenase pada kolagen itu tidak akan atau dikurangi lah dalam hal ini. Tapi ini juga obat-obatan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian ada obat-obatan yang kita sebut viscosupplementation, ya. Ya, kalau bahasa orang awamnya adalah oli, ya, disuntikan oli ke dalam minyak, ya, oli ke dalam sendinya, ya. Nah, ini tujuannya adalah memberi pelumas, ya, lubricating, ya. Kemudian memperbaiki fungsi dari cairan sinovia, ya. Nah, ini bisa digunakan saat ini baru bisa digunakan pada sendi lutut. Ya, kita berikan suntikan ini ke dalam sendi lutut, ya. Dan yang ada adalah beberapa banyak sejumlah obat-obatan viscosupplement ini yang mempunyai berat molekul yang ada yang berat molekulnya rendah sampai berat molekul yang paling tinggi. Jadi makin kental, ya, viskositasnya makin tinggi, berat molekulnya juga makin tinggi.
katanya efek lubrikasinya makin tinggi makin baik. Ternyata hasilnya cukup memuaskan, tetapi ini sekali lagi juga sifatnya masih simptomatik, ya, dan tidak menghambat perjalanan penyakit, tidak menghentikan perjalanan penyakitnya. Ya. Kemudian steroid intraartikuler juga sering kita gunakan, terutama ini apabila ada efusi sendi dan ada nyeri yang hebat dengan tanda-tanda inflamasi. Itu kita bisa berikan intraartikuler kortikosteroid, tetapi tentunya ada kerugiannya, ya, hati-hati kemungkinan terjadinya infeksi maupun adanya inflamasi akibat kristal dari steroid tadi akan merangsang terjadinya inflamasi. Ya, jadi kalau ada infeksi sekitarnya itu kita tidak boleh menggunakan, apalagi kalau infeksi di dalam sendinya. Ya. Yang terakhir adalah pembedahan. Pembedahan kita bisa lakukan dengan artroskopi maupun artroplasti. Artroskopi kita masukkan suatu alat, ya, artroskop. Kemudian dengan artroskop itu kita bisa melakukan lavase, dibersihkan, ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa pada awal ada serpihan-serpihan dari baik tulang rawan maupun dari tulang yang masuk ke dalam rongga sendi, dan ini menyebabkan inflamasi terus-menerus sehingga menyebabkan rasa nyeri. Nah, dengan lavase ini dibuang, ya, dikeluarkan, dimasukkan air, kemudian disedot, dikeluarkan serpihan-serpihan tersebut. Kemudian yang lain ada debridement. Debridement adalah dibersihkan, dikerok osteofit-osteofitnya, juga tulang rawan yang sudah koyak-koyak itu dibersihkan. Kemudian yang lain adalah abrasi, ya, seperti dikerok gitu, ya, dikik. Ya. Kemudian tindakannya lebih luas lagi, yang lebih jauh lagi adalah artroplasti, mengganti sendinya, baik total keseluruhannya maupun yang hanya sebagian. Radiologik dia tidak mengalami perubahan, tetapi secara klinis pasiennya itu hilang keluhan-keluhannya. Kemudian tentang menekuk-nekuk jari, ya, dibunyi diketok-ketok gitu, ya. Ya. Ya, ini pernah didiskusikan pada waktu saya masih belajar dulu, ya. Kebetulan ada course oleh sejumlah dokter-dokter expert dari Eropa, itu ada yang menanyakan juga, ya. Nah, beliau menyatakan bahwa menekuk-menekuk jari atau menarik-narik sehingga bunyi, ya, kletek-kletek atau kluk gitu, ya, itu menyebabkan tekanan positif di sendi tersebut, dan ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sendi itu. Jadi beliau tidak menganjurkan. Demikian juga kalau Anda pergi ke tukang cukur, terutama yang laki-laki, ya, sering sendi lehernya itu diputar, kletak-kletak, itu juga dianjurkan tidak dilakukan, karena itu lama-lama juga akan menyebabkan terjadinya karena di situ terjadi pergeseran di antara dua tulang, sehingga akibatnya juga nanti bisa jadi osteoartritis. Jadi kalau pergi ke tukang cukur, terutama yang laki-laki, sebaiknya menolak, ya, di puntel-puntel gitu sampai bunyi. Terima kasih. Saya beralih ke Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya persilahkan dua orang penanya masing-masing satu pertanyaan. Universitas Wijaya Kusuma bisa mendengarkan kami? Surabaya? Kalau belum, saya akan berikan kesempatan, saya alihkan dulu ke UKI Jakarta. Saya persilahkan dua orang penanya masing-masing satu pertanyaan. Silakan, Pak. Teman-teman di UKI sudah disampaikan pertanyaannya? Di sini kita tidak mendengar.
silakan Pak, dilanjutkan dulu. Kami monitor aja, mendengar. Baik, ada masalah mungkin. Saya berikan kesempatan ke Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Teman-teman di Untan bisa mendengar kami? Tanjung Pura bisa mendengar kami? Sekali lagi, Tanjung Pura bisa mendengar kami? Belum? Kalau belum, saya berikan kesempatan dulu untuk yang ada di ruang anatomi FKUI. Silahkan 2 orang penanya, masing-masing 1 pertanyaan untuk Prof. Hari. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa mendengar suara saya, Prof? Bisa, silakan. Oh ya, nama saya Chandra dari angkatan 2008 dari saya ingin menanyakan kepada Profesor Hari dua hal mengenai prevalensi pada osteoartritis. Nah, di sini Profesor sudah state that pada female itu lebih baik menderitanya daripada male. Nah, di sini apakah faktor yang dapat mendukung hal yang prevalensi ini berdasarkan medis? Nah, yang kedua pada biomedik dan farmasi. Di sini saya juga menemukan adanya sulfat pada suatu komponen obat. Ya, sayang sekali saya lupa untuk mencatat jenis obatnya itu. Namun, apakah sulfat yang di dalam komponen obat ini, apakah ada efek sampingnya? Nah, kemudian bagaimanakah dengan mekanisme ini? Apakah dia menginhibit ion CA dan dapat mempengaruhi kontraksi? Terima kasih. Satu lagi barangkali dari ruang anatomi. Belum ada? Kalau belum, saya akan persilahkan Prof. Hari menjawab. Iya, memang kenyataannya osteoartritis ini lebih banyak diderita oleh wanita daripada pria. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ternyata wanita lebih banyak atau lebih sering mengeluh dari pria, ya, untuk hal atau beratnya suatu keadaan osteoartritis untuk kondisi yang sama, ya. Jadi ini mungkin salah satu yang menyebabkan dalam catatan wanita lebih banyak dari pria. Tetapi faktor-faktor lain secara medis adalah, pertama adalah ada yang mengatakan, jadi semua ini merupakan teori ya, karena belum ada bukti yang pasti tentang hal ini. Pertama adalah faktor hormonal, ya. Jadi ini dalam penelitian di Amerika itu mereka menemukan pada wanita yang menopausnya itu lambat, ya, itu ternyata lebih sering ditemukan osteoartritis dibandingkan dengan yang lebih cepat. Jadi di sini dihubungkan dengan densitas tulangnya. Jadi dianggap bahwa mereka yang kita tahu bahwa pada wanita yang cepat mengalami menopause, maka densitas tulangnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan normal. Jadi pada wanita yang lambat menopausnya itu, maka densitas tulangnya dianggap lebih kuat, sehingga kita dianggap bahwa densitas tulang yang kuat itu akan menyebabkan terjadinya benturan-benturan di antara tulang lebih besar, sehingga memungkinkan terjadinya osteoartritis lebih besar. Kemudian faktor lain adalah mengatakan bahwa kekuatan otot-otot pada wanita itu lebih lemah dibandingkan dengan pria. Jadi ini juga merupakan suatu teori bahwa walaupun kenyataannya mungkin ada wanita yang ototnya jauh lebih kuat daripada pria, juga banyak ya, tetapi secara umum, secara populasi, kekuatan otot wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, sehingga wanita cenderung lebih banyak menderita osteoartritis dibandingkan dengan wanita. Kemudian hal lain juga postur tubuhnya dan
obesitas, ya. Kenyataannya bahwa yang sering menderita obesitas adalah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Jadi dengan demikian, kalau wanita itu terlambat menopausnya, gemuk, kemudian ototnya kurang terlatih, ya, ini semua akan menyebabkan kecenderungan, ya, wanita lebih banyak terserang daripada pria. Itu kira-kira teori yang banyak ditulis di dalam berbagai literatur. Kemudian tentang sulfat tadi mungkin yang dimaksud adalah glukosamin dan konlutin sulfat. Jadi bukan sulfatnya tetapi konlutinnya, ya. Jadi glukosamin dan konlutin adalah merupakan komponen dari proteoglikan. Jadi bagaimana cara bekerjanya adalah ternyata bahwa dianggap protein glikan ini akan mengalami kerusakan, ya, di mana kita tahu bahwa enzim-enzim seperti stromycin itu akan merusak protein glikan, dan dengan diberikan konlutin dan glukosamin dianggap dia dapat menghambat enzim tersebut dan juga sekaligus juga memperbaiki protein glikan yang mengalami kerusakan, ya. Jadi kira-kira demikian teorinya. Jadi kita tahu protein glikan itu fungsinya kan tadi untuk mencegah supaya pengembangan atau pengembangan dari cartilage itu menjadi tidak berlebihan, ya. Itu fungsinya. Jadi seperti kapas di dalam kasur. Kira-kira fungsinya demikian. Jadi memperbaiki fungsi dari protein glikan ini. Walaupun tentunya kita tahu perlu penelitian lebih lanjut karena penggunaan konlutin dan glukosamin ini dibutuhkan waktu tahunan baru memberikan hasil. Tidak bisa dalam waktu yang pendek. Saya rasa cukup sih, ya. Terima kasih. Satu penanya lagi dari ruang anatomi, silahkan. Dari ruang anatomi adalah kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Hari Isbagio, spesialis penyakit dalam. Dan kita akan berjumpa pada konferensi video dengan topik yang lain pada kesempatan yang lain. Dan untuk hari ini acara konferensi video saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.